Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Suara Kabar dalam program Kabar Bersuara. Kali ini saudara kita memiliki tema yaitu upaya Dinas Pendidikan menghadapi pandemi untuk murid dan para guru tentunya yang ada di Kalimantan Barat. Sudah bersama saya Kepala Dinas Pendidikan Bapak Sugeng. Selamat siang Pak. Selamat Ya, siang. Pak, kita langsung saja sesuai Ya. dengan tema terkait dengan maraknya COVID-19 di Kalimantan Barat ini saat ini, terutama di Kalimantan Barat sendiri. Bagaimana Ya. Pak untuk himbauan mungkin terhadap keluarga besar dari Dinas Pendidikan dan termasuk guru dan para murid? Pembelajaran di Kalimantan Barat, khususnya di tingkat SMA, SMK, itu sebenarnya kita sudah mulai ya dari bulan September kemarin. Cuma karena di bulan Oktober ini kita masih uji coba ya di kelas 12. Cuma di bulan Oktober kemarin itu trennya meningkat angka penularan COVID, sehingga kalau kita lihat minggu yang lalu itu pernah kita 10 kabupaten kota itu dalam keadaan zona oranye dan 4 kuning. Jadi Pak Gubernur selaku penanggung jawab ya Satgas Penanganan COVID di daerah, beliau mengarahkan agar sekolah tatap muka untuk diberhentikan sementara, dan diharapkan kepada Bapak Ibu guru satuan pendidikan, para kepala sekolah ya untuk bersabar dengan kondisi ini ya, karena memang ya penularan di Kalimantan Barat cenderung meningkat, sehingga kita melaksanakan pembelajaran daring kembali. Dan di era pandemi ini, jadi kami mengharapkan ya kepada seluruh keluarga besar Dikbud dan mungkin juga masyarakat Kalimantan Barat yang sempat menyaksikan tayangan ini ya, kami mewakili dari pemerintah untuk perubahan perilaku ini yang diharapkan oleh Satgas Penanganan COVID di pemerintah pusat. Jadi perubahan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat luas itu ada 3 kunci ya. Jadi ada 3 kunci. Yang pertama itu adalah iman. Jadi iman itu kita sebagai umat beragama ya, kita harus selalu berdoa di era pandemi ini ya, memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita dijauhkan ya dari keterjangkitan atau terpapar COVID-19 ini. Jadi dengan kita berdoa, jiwa kita merasa tenang, merasa terlindungi, sehingga memberikan rasa aman pada diri kita. Yang kedua adalah aman. Jadi aman ini seperti yang sudah-sudah. Jadi untuk memberikan rasa aman kita harus menerapkan 3M. Jadi M yang pertama yaitu memakai masker ya, dimanapun Anda berada, tolong memakai masker. Jangan beranggapan oh ini teman dekat saya, ini saudara saya, ini keluarga saya. Kalau berbicara istilahnya berdekatan lalu kita tidak memakai masker. Mungkin perlu diketahui bahwa namanya orang tanpa gejala yang membawa virus tapi dia dalam keadaan sehat, itu yang harus kita waspadai. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Itu dilaksanakan sesering mungkin ya. Mungkin kita habis pegang berkas, habis bekerja, megang handle pintu, atau mungkin ya pegang-pegang yang lain ya, takutnya di alat-alat tersebut itu juga ada virus, sehingga kalau dicuci dengan sabun virus itu akan mati. Dan M yang ketiga yaitu menjaga jarak ya, menjaga jarak atau menghindari kerumunan banyak orang. Jadi dengan demikian diharapkan ya kita bisa aman ya tertular, karena kalau kita berbicara atau ada orang yang bersin, ada orang yang batuk, itu droplet atau semburan ya, semburan dari air liur atau mungkin dari ingus, mungkin ya percikan-percikan itu
itu jarak itu ya 1,5 sampai 2 meter ya. Kita harus memilih jarak aman dan kita harus memakai masker sehingga tidak langsung dihirup oleh organ pernapasan kita sehingga kita tidak terjangkit. Terus yang terakhir, perubahan perilaku yang diharapkan adalah imun. Jadi seluruh warga masyarakat ya, khususnya di Kalimantan Barat ini kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh? Yang pertama yaitu dengan istirahat yang cukup ya. Jadi dalam hal ini tidurnya harus cukup dan berkualitas, mungkin 6 jam sampai 8 jam satu hari ya. Kita harus tidur yang cukup. Terus berikutnya dengan makan makanan yang bergizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh kita sehingga menambah kekebalan tubuh kita atau imunitas tubuh kita. Berikutnya juga dengan olahraga yang rutin ya, karena dengan olahraga juga akan meningkatkan kebugaran tubuh kita. Dengan tubuh kita bugar berarti imunitas tubuh meningkat. Dan salah satu lagi cara yaitu bisa berjemur ya, berjemur di panas matahari mulai pukul 8 ke atas sampai pukul 11. Nah, itu kita berjemur cukup 5 sampai 15 menit lah itu. Jadi untuk menambah vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Jadi insya Allah kalau tubuh kita imunitasnya kuat, virus-virus yang masuk yang menyerang tubuh kita itu akan dilawan oleh antibodi yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita tetap sehat. Nah, itu. Jadi tadi ada 3 ya perubahan perilaku yang diharapkan. Jadi ada iman, aman dan imun. Itu harapan kami dan kami berharap seluruh warga pendidikan dan kebudayaan di Kalimantan Barat dari jenjang mungkin ya baik PAUD, pendidikan SMP, SMA, SMK, SLB, pendidikan non formal ya, kita bersama-sama yang menjadi pelopor untuk disiplin dalam melawan COVID ini. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri masing-masing sehingga angka penularan COVID di Kalimantan Barat ini dapat ditekan. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada masyarakat bahwa COVID ini ada dan memang Bapak udah melewati itu. Bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi kami berharap ya seluruh masyarakat Kalimantan Barat ya jangan sampai ada yang tidak percaya bahwa COVID itu ada ya, karena saya sudah mengalami terpapar virus ini. Jadi dari tanggal 26 September sampai tanggal 6 Oktober saya dirawat di Rumah Sakit Sudarso, diisolasi ya. Jadi dengan gejala yang pertama itu batuk pilek, demam, terus sendi-sendi merasa lemah ya, tidak bergerak juga lemas, terus batuk, mual, itu adalah gejala-gejala. Dan gejala yang paling puncak itu adalah indera penciuman kita tidak berfungsi. Jadi saya kasih minyak kayu putih, dikasih parfum di tubuh, disemprot, bahkan tidak bisa bau. Nah itu, jadi makanya Bapak Ibu semua, mungkin juga anak-anakku sekalian yang ada di Kalbar ya, peserta didik, itu jangan sampai tidak percaya ya bahwa COVID itu ada, karena saya sudah mengalami bagaimana ya pemulihan terserang COVID ini. Dan ini yang diserang adalah paru-paru kita, dan yang berbahaya kalau untuk anak-anak itu nanti akan menimbulkan flek di paru-paru, sehingga nanti kalau akan masuk mungkin di akademi kepolisian, di TNI atau sekolah kedinasan itu dicurigai karena ada flek, dikira nanti merokok ya, padahal flek itu ditimbulkan akibat serangan dari virus corona. Jadi makanya harus hati-hati ya menyikapi ini ya. Jadi itu, dan tapi alhamdulillah saya selama dirawat itu hari kelima indera penciuman sudah bisa pulih, dan hari ke-9 sebenarnya saya sudah dinyatakan negatif, dan hari ke-11 baru boleh pulang ke rumah ya, karena sudah dinyatakan
sehat. Itu pengalaman saya, jadi jangan sampai ada yang Tidak terpapar lagi dan tidak percaya ya bahwa COVID itu ada. Gitu. Kalau selama untuk pemulihan atau apa kan belum ada obatnya nih Pak. Ya. Sebagai yang pernah menderita mungkin bisa di-share apa yang udah dilakukan Bapak hingga sampai negatif hasilnya. Ya. Jadi yang ditangani oleh dokter ya di Rumah Sakit Sudarso itu orang yang diserang virus COVID-19 atau corona ini adalah kadar oksigen di dalam darah itu menurun sehingga perlu bantuan oksigen ya. Kalau sudah dibantu oksigen, batuk-batuk kita kurang, terus juga nafas normal ya sehingga kita merasa nyaman dan kita diberi vitamin ya, vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dan juga karena hasil ronsen itu menyerang paru-paru saya sehingga menyebabkan ya ada gejala pneumonia sehingga saya dikasih obat juga paru-paru ya sehingga untuk memulihkan itu. Jadi ada sekitar 9 botol karena 6 hari, 1 hari itu 1 botol setengah atau sekitar 750 cc ya. Itu obat yang diberikan selain vitamin-vitamin selama saya di rumah sakit itu. Jadi itu pengalaman, nah, makanya intinya tadi ya untuk makan makanan gizi yang seimbang, kita optimis ya, jangan kita lemah semangat kita itu. Oke. Baik Pak, sesuai dengan tema kita tadi itu ada pembelajaran. Bagaimana upaya dari Dinas Pendidikan untuk Kalbar. Bagaimana Pak? Ini kan seperti tadi yang udah Bapak sampaikan, Gubernur memberhentikan sementara tatap muka. Dari fasilitas mungkin SDM dan seperti apa Pak di Kalimantan Barat ini? Ya, jadi kalau rata-rata ya untuk guru-guru kita ya sebenarnya siap ya untuk melaksanakan pembelajaran daring. Cuma memang ada ya beberapa kendala itu mungkin kalau di lingkungan sekolah karena sekolah SMA, SMK itu rata-rata tempatnya di ibu kota kecamatan. Sebenarnya fasilitas internetnya ya relatif terjangkau. Namun demikian ya ada juga beberapa sekolah yang letaknya di dalam dan juga murid ya di rumah-rumahnya kan ada yang jauh-jauh. Nah di pedalaman ini rumah muridnya ini yang mungkin jaringannya yang terganggu ya. Jadi kalau di lingkungan sekolah sebenarnya jaringan internet tidak masalah karena kita sudah melaksanakan ujian nasional secara online ya, maksudnya hasil itu langsung dikirim melalui chat itu ya, itu tidak ada masalah. Tapi karena memang titiknya hanya satu di sekolah, tapi karena siswa ini kan pulang ke rumah masing-masing, istilahnya pembelajaran online dari rumah ini yang kendala ya. Jadi ada siswa yang bisa menjangkau, ada siswa yang tidak bisa menjangkau. Nah itu. Jadi ini kami mohon ya kepada para tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan bisa bijaksana untuk menyikapi ya apa langkah-langkah apa yang harus diambil apabila pembelajaran secara daring ya bermasalah, mungkin dengan sistem modul atau mungkin kalau memang tidak terlalu jauh ada model kunjungan ke rumah-rumah misalnya, itu ya silahkan tapi dengan tetap mematuhi protokol COVID-19 ini. Itu. Oh lanjut. Baik Pak, kalau tadi udah disebutkan di beberapa kawasan juga SDM guru siap gitu. Kalau dari sisi dari Bapak sendiri selaku Kepala Dinas Pendidikan, apa pelajaran menggunakan sistem daring ini sebenarnya bisa efektif atau tidak Pak? Sesuai tergantung dari kurikulum atau gimana, terutama untuk mereka yang di kawasan perbatasan yang sulit menggunakan internet. Seperti apa Pak? Ya, jadi memang pembelajaran daring itu tentunya memang banyak ya, banyak kendalanya karena memang pembelajaran ini kan
tidak interaktif ya, karena guru mungkin di sekolah ya, karena internetnya dari sekolah, murid-murid di rumah. Nah, ini yang kita tidak bisa mengetahui ya kondisi masing-masing siswa ya. Mungkin kalau meeting Zoom juga ada, mungkin itulah, mungkin ada juga yang tidak menampakkan mukanya tapi hadir namanya, misalnya seperti itu. Nah, itu tapi itu guru lah yang bisa mengatasi. Saya yakin guru lebih pandai dari muridnya ya, triknya bagaimana supaya peserta didiknya itu bisa hadir di pembelajaran daring. Tapi memang kita ketahui bersama bahwa belajar daring ini memang ya tidak bisa efektif seperti belajar tatap muka, karena kita ketahui bersama bahwa jaringan internet itu pasti ya ada gangguan ya, tidak ada yang stabil 100% itu, tidak ada, karena ya kadang-kadang kita kalau ada pesawat lewat misalnya itu kan ada gangguan, berhenti sementara, dan bahkan yang kita aja mungkin yang tidak daring ya, istilahnya chat atau mungkin telepon saja ada gangguan, apalagi ini ya sinyal internet yang digunakan oleh beribu-ribu ya istilahnya orang, karena semua di era pandemi semua menggunakan jasa internet. Inilah kendala-kendala yang dihadapi, dan juga di Kalbar ini kan ya belum merata tadi jangkauan internetnya, termasuk yang disampaikan Bapak Gubernur ada beberapa 170-an desa ya belum ada aliran listriknya. Nah, itu berarti kan kalau belum ada aliran listrik pastilah itu daerah blank spot kan, tidak ada internetnya. Nah, itu adalah merupakan salah satu ya kendala-kendala yang ada di Kalimantan Barat dengan pembelajaran daring. Jadi makanya kebijakan ini sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan dengan memperhitungkan ya kemampuan, istilahnya sumber daya ya, apakah internetnya lancar atau tidak, itu bisa disiasati tentunya ya, sehingga tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah menyederhanakan ya dari kurikulumnya, jadi sudah dikurangi ya bahan ajar itu, yang diajarkan cukup materi-materi inti saja gitu. Baik Pak, kalau kalau tadi kita bicara tentang guru, bantuan mungkin masker atau paket yang untuk guru itu gimana Pak? Apakah ada atau? Ya, kalau untuk guru, untuk bantuan masker memang ini di sekolah itu diberi keleluasaan ya untuk pembelian alat-alat APD itu masih diperbolehkan menggunakan dana BOS maupun dari pembiayaan beasiswa pendidikan yang dari daerah itu bisa digunakan. Kalau kuota internet ini kan dibantu ya oleh Kementerian Pendidikan September, Oktober, November, Desember ini selama 4 bulan itu sudah dibantu, dan saya rasa ya cukup jumlahnya memang kalau untuk hanya belajar. Cuma memang kemarin ternyata ada kendala juga di internet ini, karena paket atau kuota ini dibatasi ya hanya untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Seperti untuk aplikasi model itu ternyata tidak bisa. Nah, itu jadi ada kendala karena ada sekolah yang menggunakan aplikasi model, ternyata di kuota yang dibantukan itu ada tapi hanya berapa gitu ya, tidak semuanya. Dari 35 itu mungkin hanya 53 yang bisa digunakan untuk semua akses semua aplikasi ya. Itu juga merupakan kendala. Namun demikian itu kemarin dalam rapat itu sudah kita sampaikan ke Pak Dirjen, jadi mudah-mudahan ke depan ada kebijakan sehingga keluhan ya kawan-kawan di lapangan itu bisa direspon oleh Kemendikbud, terutama mengenai kuota internet ya.
Baik saudara, kali ini kita sudah membahas terhadap permasalahan dunia pendidikan khususnya di Kalimantan Barat yang telah dijelaskan tadi oleh Bapak Sugeng Haryadi. Kita akan kembali nanti dengan tema yang berbeda tentu dalam Kalbar Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.